Hahaha. Apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 303-304. Kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Bos Rahman, apakah kamu telah mengetahui bahwa Eddie dan Philip terbunuh di bandara? Baru saja memutuskan panggilan Messi. Lalu Umar menghubunginya. Tadi Messi sudah memberitahuku. Apakah pelakunya telah tertangkap? Ujar Rahman. Masih belum. Pembunuh itu sangatlah hebat. Sebelum pergi dari bandara, mereka telah merusaki semua kamera perekam. Menurutku, kalau bukan pembunuh profesional, maka mereka adalah tentara yang sudah pensiun. Kalau tidak, kemampuan mereka tidak mungkin begitu baik, analisis Umar. Umar, kamu menghubungiku. Apakah karena telah melihat foto-foto di situs web? Rahman tahu Umar menghubunginya. Pasti karena melihat fotonya bersama kedua orang itu di hotel. Iya. Tapi Bos Rahman salah paham. Hal-hal yang begitu biasa. Pasti ada orang yang sengaja ingin menjebakmu. Aku belum bilang apa-apa. Tapi bawahanku sudah tahu bahwa orang lain sengaja menuduhmu. Karena itu sangat jelas. Aku menghubungimu. Hanya ingin bertanya apakah kamu ada mencari masalah dengan siapapun. Selain 3 keluarga besar. Ujar Umar sambil tertawa. Apa yang ia katakan itu benar. Tidak ada satupun orang dari tempatnya yang curiga kepada Rahman. Ia menghubungi Rahman. Hanya ingin menemukan petunjuk penting dari Rahman. Eddie dan Ricky memiliki identitas yang istimewa. Mereka berdua adalah pengusaha terkenal di offshore. Mereka mati di kota Yuzoda. Tentunya pihak polisi harus segera menyelesaikan kasus ini. Aku juga bingung. Saat Messi bertanya kepadaku, aku juga tidak teringat siapapun. Aku jujur saja kepadamu. Selain 3 keluarga besar, aku ada masalah dengan keluarga Andreas. Tapi mereka pasti tidak berani menyerangku. Kalau untuk 3 keluarga besar, kupikir mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti ini. Tapi siapa tahu mungkin di antara mereka yang melakukannya, analisa Rahman. Oh iya, aku juga masih ada masalah dengan yang lain. Aku juga tidak tahu mereka orang kota Jingrang atau bukan. Tapi kurasa kalau mereka ingin menjebakku, pasti tidak akan melakukan ini. Yang dimaksud Rahman adalah keluarga Melanie. Suatu saat berita ia membunuh Melanie pasti akan masuk ke telinga keluarganya dan saat itu keluarga Melanie pasti akan membalas dendam kepadanya. Tapi keluarga Melanie jarang mengetahui masalah yang terjadi. Jadi Rahman berpikir bahwa mereka tidak akan tahu kematian Melanie. Siapakah orang itu? Tanya Umar. Pak Umar. Aku hanya bisa bilang bahwa ada beberapa orang dan beberapa keluarga jarang muncul di umum. Kalau kalian periksa, juga tidak akan menemukan apapun. Karena mereka sama sekali tidak ada data. Rahman tidak mengatakan keluarga tersembunyi. Ia juga tidak tahu apakah Umar bisa mengerti setelah ia mengatakan ini. Baiklah, aku sudah mengerti. Maaf Bos Rahman. Telah menggunakan banyak waktu. Umar sudah cukup mengetahui dan bersiap untuk memutuskan panggilan. Pak Umar terlalu sungkan. Bekerja sama dengan kalian merupakan kewajiban setiap penduduk. Tenang saja. Kalau aku ada berita, aku pasti akan langsung menghubungimu, ujar Rahman. Kalau begitu, terima kasih kepada Bos Rahman, ujar Umar. Setelah memutuskan panggilan, Rahman mengerutkan dahinya lagi. Jangan-jangan ia lagi. Ada keuntungan apa ia melakukan ini? Rahman berpikir sambil memasak. Akhirnya ia teringat mungkin saja kelakuan Sinta atas masalah ini. Karena saat bertemu dengan pembunuh, Sinta tahu bahwa para pembunuh itu dibayar oleh Eddie dan Ricky. Apakah ia takut aku membocorkan informasi ia yang membunuh Sugiono dan Putri? Jadi ia sekalian membunuh Eddie dan Ricky, lalu menuduhkan itu kepadaku. Rahman semakin pikir semakin ada kemungkinannya. Saat hari ini makan di Jadeon 36. Ia membocorkan informasi bahwa ia akan bertemu dengan Eddie. Lalu Sinta dulu yang menyuruh orang untuk menemukan mereka dan merencanakan sesuatu untuk memotret pertemuan mereka.
Mungkin seperti itu. Rahman menganggukkan kepalanya. Kekuasaan Nona itu di kota Yuzoda tidak kecil juga. Apakah keluarga Lan bersiap untuk melakukan gerakan besar di kota Yuzoda? Rahman berkata-kata kepada dirinya sendiri. Ia tahu keluarga Sinta akan membuka toko perhiasan di kota Yuzoda. Tapi kalau Sinta seperti ini, membuatnya sangat curiga bahwa keluarga Sinta tidak hanya ingin membuka toko perhiasan begitu mudah. Aku lihat dulu Sinta kalian ingin melakukan apa. Demi berhati-hati, Rahman memutuskan untuk tidak memberitahu masalah Sinta kepada Umar. Rahman mematikan kompornya, lalu menghubungi Messi. Messi, tolong bantu periksa Sinta. Seberapa besar kekuasaannya di kota Yuzoda? Ujar Rahman setelah panggilan terhubung. Kamu curiga kepadanya? Tanya Messi penasaran. Perusahaan Rahman hari ini saja baru dibuka dan Sinta juga memberi hadiah kepadanya. Seharusnya mereka bertemankan. Bukan curiga, ia pasti yang melakukan hal ini. Tapi demi berhati-hati, jangan membocorkan ini terlebih dahulu. Lihat dulu apa yang ingin ia lakukan. Untuk Messi, Rahman sangat yakin kepadanya dan tidak ingin menyembunyikan darinya. Baik, aku akan segera memeriksanya. Messi mengangguk. Kalau Rahman sudah memastikan Sinta yang melakukannya, maka ia tidak perlu memeriksa lagi dan menyuruh orang untuk memeriksa Sinta. Aku saja yang masak. Agnes sudah lapar. Saat ini Luna berjalan ke dalam dan melihat Rahman sedang telepon. Rahman memutuskan panggilannya dan berkata, sudah, hanya tersisa 2 lauk lagi. Aku akan segera hidangkan. Kalau begitu aku suruh mereka datang makan. Luna mengangguk. Masakannya tidak seenak Rahman. Kalau Rahman lagi masak, biasanya ia tidak akan masak. Keluarga Ruben juga pindah ke dalam rumah besar mereka. Meskipun tempat tinggal mereka juga bisa masak, tapi biasanya makan bersama. Dengan cepat, Rahman sudah selesai masak. Ia menghidangkan lauknya dan Luna mengambil nasi. Lisa bekerja di pasar swalayan. Pulang pukul 9 lewat. Jadi hanya Ruben dan Lina yang datang. Saat makan, Rina bertanya, Rahman, tadi pamanmu menghubungiku. Ia bertanya apakah kamu ada waktu besok. Paman yang Rina maksud adalah Henry. Ada waktu. Memangnya ada apa? Ujar Rahman. Bukankah kamu setuju untuk menginvestasi perusahaan menantunya? Samuel telah membuat perencanaannya dan memperlihatkannya kepadamu. Ujar Rina. Rahman mengangguk. Ia teringat saat pindah rumah kemarin. Henry datang mencarinya untuk membantu meminjam uang Samuel, agar perusahaannya bisa melalui kesulitan kali ini. Tapi ia menolaknya. Ia setuju bisa investasi. Tapi Samuel harus membuat perencanaan untuknya. Samuel sudah lama tidak mencarinya. Ia kira Samuel sudah menyerah. Ibu suruh mereka datang saja. Beberapa hari ini aku ada waktu. Tapi aku harus keluar negeri setelah beberapa hari itu, ujar Rahman. Perusahaan Rostone sudah mau dimulai. Ia berencana untuk ke Myanmar untuk mengimpor biji bersama Messi. Episode 304. Untuk apa kamu keluar negeri? Ke negara apa? Tanya Luna yang sedang mengambil makanan untuk Agnes setelah mendengar Rahman ingin keluar negeri. Ke Myanmar. Seminggu lagi perusahaan Rostone akan mulai beraktivitas. Aku siap-siap pergi Myanmar bersama Messi untuk membeli biji. Jalur pembelian biji keluarga Net berasal dari Rostone Association di Myanmar. Sedangkan keluarga Andreas berasal dari Rostone Association di Afrika sana. Afrika agak jauh. Jadi Rahman memutuskan untuk ke Myanmar. Lalu baru ke Afrika. Luna mengangguk dan tidak berbicara banyak. Oh iya, aku memutuskan untuk memindahkan Irfan ke perusahaan Rostone. Apakah kamu sendiri bisa mengurus perusahaan Harmoni? Tanya Rahman. Ia dulu hanya membiarkan Irfan untuk pergi membantu di perusahaan Rostone. Tapi ia sadar bahwa Messi mereka tidak memiliki kemampuan dalam berbisnis. Jadi ia bersiap untuk menjabatkan Irfan sebagai direktur perusahaan Rostone dan Messi mereka hanya perlu diam saja. Heming, memangnya kamu saja yang bisa? Ujar Luna tak terima. Rahman tertawa dan tidak berbicara lagi. Linda sudah bekerja di bawah Irfan begitu lama. Ia juga yakin Luna pasti sudah ada kemampuan untuk mengurusnya. Aku bersiap untuk memberikan 70% saham perusahaan Harmoni untukmu. Rahman menoleh ke arah Luna. Ia sudah pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Tapi identitasnya belum pernah diumumkan. Jadi ia tidak mengungkitnya.
Luna terkejut dan menatap Rahman bingung. Sedangkan Rina seketika menjadi semangat. Ia tahu betapa besarnya perusahaan Harmoni. Meskipun dulu itu hanyalah perusahaan kecil. Tapi setelah dibeli Rahman, seketika perusahaan Harmoni mendapat banyak pesanan. Bintang 8 juga ikut serta membantunya. Sehingga saham perusahaan Harmoni meningkat banyak hingga 2 triliun. Dikurang dengan saham Irfan. Jika sekarang perusahaan Harmoni dijual, saham Luna juga bisa dijual seharga 1,4 triliun. Lagi pula Rina juga tahu, dengan adanya bintang 8, harga perusahaan Harmoni akan semakin tinggi dan semakin menghasilkan banyak uang. Mengapa kamu melakukan itu? Luna melihat Rahman dan sedikit tak mengerti. Ia dan Rahman adalah suami istri. Ia tidak pernah berpikir hal-hal yang aneh setelah Rahman menjadi kaya. Ia ingin memegang perusahaan Harmoni, juga hanya karena ingin melatih kemampuan dirinya. Kalau tidak, ia hanya perlu menjadi istri dari orang kaya. Dengan kekayaan Rahman, maupun dirinya sangat boros, pasti juga tidak banyak menggunakan uang Rahman. Maksudku, sebenarnya ingin melalui cara ini untuk mengembangkan antusiasmu. Kamu tidak perlu berpikir banyak. Melihat Luna yang melihat dirinya begitu bingung, Rahman tersenyum dan menjelaskan. Coba kamu pikir, kalau aku memberikan saham untukmu, maka perusahaan Harmoni menjadi milikmu. Kalau kamu mengurus perusahaanmu sendiri, bukankah lebih ada motivasi yang lebih mendorongmu dan kamu menjadi lebih antusias? Sebenarnya Rahman memiliki rencananya sendiri. Kalau ia terjadi sesuatu ataupun bintang 8 diserang, setidaknya Luna masih mendapatkan sesuatu. Meskipun ia merasa dirinya terlalu banyak berpikir, tapi manusia hidup di dunia ini, terlalu banyak hal yang datang secara mendadak. Lebih baik ia berhati-hati. Baiklah, lagi pula kamu juga tidak kekurangan saham perusahaan Harmoni. Luna mengangguk dan Titka berpikir banyak lagi. Hari kedua, Rahman juga pergi ke perusahaan Harmoni. Setelah pengacara memindahkan saham perusahaan Harmoni ke Luna, ia langsung mengumumkan hal ini. Meskipun ia tidak memiliki saham di perusahaan Harmoni, tapi perusahaan ini masih berada di bawah bintang 8. Ini cukup membantu perusahaan Harmoni untuk berkembang. Irfan, lain kali kamu tidak perlu datang ke perusahaan Harmoni. Biar Luna saja yang mengurusnya. Di kantor Irfan, ucap Rahman kepada Irfan. Baik, Rahman mengangguk. Seluruh keuntungannya telah bergantung kepada Rahman. Ia tentu tidak ada pikiran apapun setelah Rahman membawa ia pergi. Tapi kamu sekarang masih belum boleh masuk ke bintang 8, ujar Rahman. Atau pergi ke perusahaan Rostone dulu. Irfan mengangguk. Rahman tidak berbicara. Ia juga telah menebaknya. Ia juga sering ke perusahaan Rostone dalam waktu singkat ini. Karena mau Messi ataupun 3 orang Jalsel, mereka sungguh tidak ada kemampuan untuk mengurusnya. Kalau bukan karena dirinya, mungkin perusahaan Rostone tidak mungkin beraktivitas dalam beberapa bulan ke depan. Kamu tenang saja, aku tidak akan merugikan dirimu. Aku siap memberikan 10% perusahaan Rostone untukmu, ujar Rahman. Baik, kalau bisa dapat uang, mengapa tidak dilakukan? Irfan juga tidak sungkan lagi. Ia tahu jelas harga perusahaan Rostone. Sekarang belum lebih dari 1 triliun. Rahman membiarkannya masuk, juga tidak menghabiskannya banyak uang. Tunggu perusahaan ini mulai berkembang, maka 10% saham ini juga menjadi lebih berharga. Setelah selesai mengurus perusahaan Tongjia, Rahman kembali. Tiba di rumahnya, Henry sekeluarga telah menunggu dirinya selama 1 jam di dalam. Kamu sudah kembali, Rahman. Henry dulu yang menyapa dengan Rahman. Rahman yang sekarang sudah menjadi tokoh yang terkenal di kota Yuzoda. Di hadapan Rahman, Henry sekeluarga menjadi lebih malu. Kak Rahman, Hermin dan Samuel juga bangun untuk menyapa. Mereka sudah tahu bahwa Rahman adalah pemilik bintang 8. Tentunya mereka tidak berani mencari masalah. Mengingat hal-hal bodoh yang ia lakukan saat Rahman sekeluarga ke kota Citra, wajah Hermin seketika menjadi sangat canggung. Sekarang ia sudah menerima semuanya. Dulu Rahman juga bukan sengaja ingin mempermalukan keluarganya. Semua ini karena mereka yang memaksanya. Silahkan duduk. Rahman mengangguk dan terduduk di sofa seberang mereka. Kamu telah membuat perencanaannya kan? Tanya Rahman kepada Samuel. Sudah, Kak. Coba dilihat Kak.
Apakah seperti ini boleh? Samuel sibuk memberikan dokumen kepada Rahman. Sebenarnya kemarin ia telah membahas hal ini dengan ayahnya kemarin. Tapi ayahnya tidak percaya kepada Rahman dan merasa Rahman mungkin akan membuat keluarganya bangkrut. Lalu masalah ini dibiarkan begitu saja. Tapi setelah sebulan yang lalu di mana identitas Rahman terbongkar oleh 3 keluarga besar, ayah Samuel baru tahu dirinya melakukan kesalahan besar dan menyuruh Samuel meminta bantuan lagi kepada Rahman. Ia teringat Rahman bahkan begitu berani menginvestasi 100 triliun untuk mendirikan Bintang 8. Bagaimana mungkin bisa menganggap penting perusahaan kecil keluarganya? Atau bisa dikatakan, kalaupun Rahman membuatnya bangkrut, itu juga tidak cukup untuk Rahman. Setelah dipikir baik-baik, ayah Samuel menyuruh Samuel untuk membuat perencanaan terlebih dahulu, lalu baru membiarkan Henry untuk bermohon kepada Rahman. Perencanaan yang kamu buat ini terlalu biasa. Sebenarnya tidak dapat membuatku tertarik. Setelah membaca perencanaannya, Rahman langsung meletakkan dokumennya di atas meja. Samuel seketika kecewa setelah mendengar ucapan Rahman. Bersambung.